Hari ini masih dalam suasana Idul Adha. Semoga kesejahteraan dan keharmonisan selalu terlingkupi dalam keluarga kita. Oke. Maka untuk daripada itu semua, mari kita update YouTube. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita kibarkan. Tema kali ini adalah derita tiada berkesudahan. Wilbert Karimun dan kawan-kawan sudah ditangkapkah? Atau masih bebas berkeliaran? Manajemen Picup masih solid, satu sama lain masih kompak. Terakhir mereka lagi berembuk bikin APK baru bersama NetMac, yaitu jaringannya Abdul Wahid Kendari. Satu APK kena tilang, tinggalkan dan bikin APK baru. APK baru kena tilang lagi, bikin baru lagi. Begitu aja terus. Mana-mana pos yang mesti disumpal biar aman sudah diperhitungkan dengan matang. Biar suatu saat jika mereka dapat undangan dari penyidik, mereka dengan bangga berkata, biar bandel asal selamat. Ha! Emang janci gara-gara Picup, wes 2 tahun gak isok kurban sapi. Uangnya bayar utang bank 135 juta. Selama nggak masuk penjara 5 tahun, para penipu Picup bebas mau ngapain aja bisa. Kerjaan mereka memang tukang tipu. Semoga tidak ada lagi bebek dungu ikut-ikutan join di bisnis mereka. pptech.id bisa diakses saat ini, tapi Picup masih blank captchanya. Di Play Store juga tampil. Picup.co nggak bisa diakses alias mate total. Intinya mereka penipu tapi nggak mau dipenjara. Akhirnya PHP terus sampai member bosan dan lupa. Kalau semua member Entup sepakat bersatu menuntut Picup, pasti manajemen nggak bisa PHP terus. Gimana mau bersatu? Para bangset leader-leader yang sudah kenyang jualan pipi pada bergerilya bikin penggoblokan terus. Parahnya lagi, member-member dungu percaya. Dan semua bukti yang mereka miliki sudah dihapus dari HP. Jalan satu-satunya turun ke jalan, minta pemerintah tangani kasus ini. Kalau nggak bisa hakimi sendiri, menurut porsi massa. Ada beberapa kelompok entuber, antara lain: pertama, kelompok menuntut; kedua, kelompok suka di PHP; ketiga, kelompok suka lobby-lobby; dan keempat, kelompok pasrah. Terus, Anda termasuk yang mana? Poin ketiga mungkin grupnya Sukirman. Semuanya bisa diakses, itu milik perusahaan Picup, baik itu link maupun websitenya. Tunggulah sekitar 10 detik, maka akan tampil hasilnya, karena saya masih bisa mengaksesnya. Aplikasi dan web bodong cuma buat hiburan dan menina-bobokkan member yang dungu. Kayak si Boker Hadi Sukirman contohnya. Ingat bray, HTTPS aman dan HTTP tidak aman. Itu biar member kayak lu mau nunggu selamanya care boker. Manajemen dan afiliator Picup hanyalah sekumpulan penjahat kelas 3 yang tak punya harga diri. Derajat mereka lebih rendah dari pengemis dan maling ayam. Waduh, serendah itu kah? Sukirman, banyak-banyak makan ikan salmon ye, Kir. Biar agak pinteran gitu. COD-an dengan mereka sangat mustahil, karena hati mereka udah di privat. Berhubung perjuangannya kan berbeda. Si Boker masih hidup rupanya. Dimana ikan teri pergi selalu dicari sama tuan besar, yang pada akhirnya modusnya juga akan berakhir melalui usahanya sendiri. Berani tampil berarti berani menerima risiko, ya toh? Bagusnya Sukirman ini nggak main ponzi lain, cuma membela buta Picup sang money game ponzi. Itu terjadi karena dia sudah terlanjur basah di Picup. Maka aku menantikan 2 hal di Picup. Apa 2 hal itu? Yaitu pertama, kalaupun benar layak diperjuangkan, maka Picup tampil dengan penampilan gagahnya. Yang kedua, kalaupun gak layak diperjuangkan, akan menjadi sebuah pengalaman berharga. Bahwa jangan menilai sesuatu dari penampilannya yang terlihat manis. Eits, poin 1 itu hanyalah mimpi. Sedangkan poin nomor 2 itu keputusan orang lemah. Mengambil rantai emas di dasar laut menggunakan sampan. Jangan mengambil banyak-banyak karena bebannya berat. Sesuaikanlah dengan kemampuanmu.
Dan kalau ambil banyak bisa tenggelam sampannya bersama emasnya. Jadi kesimpulannya, pengalaman mendewasakan seseorang, betul? Saya lupa kewajiban itu, mohon diingatkan kembali. Melawan kezoliman dan kemungkaran adalah fardhu kifayah. Kalau merasa percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya, maka berdosa jika tidak ada yang melawan. Seluruh umat muslim di bumi ini mendapat murka Tuhan. Seperti halnya kita membiarkan jasad orang yang sudah meninggal jika kita tidak kubur. Apakah sudah jelas sejelas-jelasnya sehingga saudara mengatakan demikian? Melihat lebih baik daripada mendengar. Aku belum melihat yang Anda maksudkan. Namun saya doakan perjuangan Anda tuntas secepatnya. Sehingga saya melihat dengan mata kepala sendiri sehingga bisa membenarkan ucapannya. Setiap ucapan harus memiliki hakikat. Apa saudara-saudara? Hakikat. Picup adalah ponzi dan money game yang dilengkapi dengan scam. Bagimu apa belum jelas bahwa picup itu money game, ponzi dan scam? Harus disahkan secara hukum. Kalau belum jelas, dengan sangat berat hati saya mengatakan Anda bodoh ternyata. Bahkan saya baru tahu kalau Pak Kiriman itu sebodoh ini. Jangan mencari jawaban di awalnya, tapi carilah jawaban dari akhir kisahnya di dunia. Selain buta dengan sistem dan skema, ternyata Anda tuh lalit, nggak nyambung. Hakikatnya kamu ini orang bodoh yang banyak bicara tentang apa yang kamu tidak tahu atau menguasainya. Kamu itu siapa? Ex-VTuber. Mana buktinya kamu ex-VTuber? Kalau cuma bikin grup picup, orang gila juga bisa. Ya, perjuangan SPI aja belum mendapatkan hasil dari akhir kisahnya. Sementara apa yang saya infokan, hasil diskusi leader belum juga mendapatkan hasil akhirnya. Lalu kenapa saya harus terburu-buru menilai? Bisa jadi salah dalam menilai. Sementara akhir dari kisah ini belum tampil. Hasil akhir yang seperti apa yang kamu minta, Boker? Maaf, hasil dari kisahnya belum tampil. Berakhir di penjara atau berakhir di rekening. Rekening bank gitu. Ah, kamu ini kan cuma wartawan, jadi silakan menyimak aja. Tanpa harus susah payah merecoki, apalagi berikan statement yang bukan sebenarnya ya. Atau nanti kamu dicap si Raja Hoax loh. Perang belum selesai, Boker. Sistem itu sudah kami alami dulu waktu picup masih on dan belum diblokir pemerintah. Dan bayaran yang diterima oleh leader itu adalah dari menjual pipi yang dibeli oleh member-membernya yang menginginkan bintang 1 sampai bintang 6 agar penghasilannya meningkat melalui klik iklan bodong. Di mana iklan bodong ini yang dibuat sendiri oleh penipu-penipu entub. Itu namanya money game. Lalu member yang fast track atau setor duit itulah yang akan menderita kerugian. Karena ada di posisi terbawah, itulah namanya Ponzi. Dan bisnis yang sumber penghasilannya dari memutarkan uang member saja. Dan iklan palsu yang ditayangkan itulah namanya scam alias penipuan. Ninja leader mau ketemuan dengan manajemen. Kalau habis ngopi sama manajemen, kita tunggu barengan hasil seperti apa yang dibawa oleh leader sebagai oleh-oleh. Terus leader-leader pemangsa uang member itu mau apa coba? Makanya jangan minta hasil akhir. Hasil akhir itu nanti setelah dari kedua belah pihak yang tengah berperang. Mana yang masih tegak berdiri? Paham kamu, Boker? Kalau picup memenuhi izin regulator SPI yang 6 itu, apakah masih status money game? Kita mau meluapkan rasa muak yang udah lama menunggu. Secara, udah hampir 2 tahun menunggu. Maklumlah, aparat hukum di negeri Konoha memang begini kisahnya dari dulu. Apalagi dalam penanganan sebuah kasus. Lambat. Emang picup kapan memenuhinya? Pura-pura on di bulan Juli itu cuma kamu plase. Untuk mengecoh regulasi, sistemnya tetap mencuri uang member. Siapa yang bisa mengonkan picup? Siapa coba? Kamu, Kir, mana mungkin? Ya, kalau begitu Anda cerdas. Nah, kamu kan goblok. Mau nggak diajak cerdas, Boker? Sabar dulu, perjuangan ini masih ada episodenya. Kalau gitu, leader-leadernya Pak Sukirman suruh kesini aja. Pengen tahu batang hidungnya saya? Mau bikin sandiwara kolosal apa lagi mereka? Sebutkan juga nama-namanya satu persatu.
Nggak apa-apa, bagi yang anggap itu sedekah itu juga baik. Karena dengan sedekah maka pandemi cepat berakhir alias selesai. Karena pandemi kan bagian dari sebuah bencana. Tapi bagi yang anggap ini sebuah ketidakadilan, maka inilah jalan jihad bagi siapa saja yang mau melawan itu. Kalaupun mereka keluar namun jejak tangan mereka ada, harus ada LPJ-nya. Entah LPJ ke rekening bank atau ke LPJ ke penjara. Lu kan mengajak untuk cerdas, ya caranya mana? Caranya ya, kamu jangan mau digoblok-goblokin sama yang kata kamu ninja leader itu, boker. Suruh ke sini itu semua yang katanya ninja leader. Biar tak permak kepalanya di sini. Tak permak jadi ondel-ondel sekalian. Saya di sini akan memberikan apresiasi siapapun yang perjuangannya ada cerita akhir yang ditutupin episode hasil, baik itu dari SPI ataupun dari ninja leader. Kalau Picup disuruh on, sudah tidak mungkin. Wilbert saja mengharap Picup off dan mengharap P+ yang on. Bukti awal, setiap member baru harus login lewat P+, ya kan? Wilbert Karimun adalah pemilik saham P+. Wilbert juga telah berbohong ke pemegang saham. Tentang iklan yang ada di Picup dulu itu semua kebanyakan iklan bodong. Sampai saat ini, pihak Malaysia ditelepon Pak Kiai Eman. Mereka tidak berani masuk ke Indonesia. Dan masih banyak lagi. Sekarang leader siapa yang bekerja untuk on-kan Picup? Mau komunikasi dengan manajemen siapa? Sedangkan Pak Prabowo saja sudah menyatakan keluar dari Picup dan gabung dengan P+ bersama Pak Nopal. Kami itu cukup jadi penonton saja, boker. Kalau ngomong nggak usah banyak lagu. Pak Kiai Eman sendiri bilang kalau sistem fast track itu ponzi. Dan beliau tidak tahu kalau ternyata ada sistem fast track dan jual beli pipi antar member di Picup. Nah, dari sini bisa saja nanti beliau balik arah. Dan itu sebuah peringatan keras buat mereka yang kemarin cekakak-cekikik di Zoom. Anda kemudian minta sumbangan untuk para leader yang ingin menjalin komunikasi dengan pihak manajemen. Memangnya manajemen yang mana? Manajemen Indonesia apa manajemen Malaysia? Kalau Pak Sukirman ingin semua jelas, suruh itu si Wilbert serahkan kontrak kerjasama antar Picup dan P+ dulu, yang katanya kontrak kerja sama goib. Jadi percuma Pak Kirman berpikir Picup sedang diperjuangkan. Apa Pak Kirman tahu isi chat antara Ibu Yunita dan Alexius? Kalau masalah itu tanya SPI, karena setelah dari Bareskrim bawa oleh-oleh. Loh, selama ini Anda kemana aja sampai nggak kebagian oleh-oleh itu? Saya nggak kemana-mana kok. Kamu jawab saja, boker. Nggak usah ngeles kemana-mana gitu. Yang gentle dong. Yuk capcus. Itulah dia update hari ini. Semoga berguna. Terima kasih sudah stay. See you and God bless forever. Amadi Ketu.